Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue menyampaikan kembali yaitu berita dan rumor transfer sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Manchester United diklaim masih berniat pertahankan Paul Pogba. Pakar transfer Italia itu Fabrizio Romano mengklaim MU masih berniat untuk perpanjang masa bakti Paul Pogba di Old Trafford. Namun hingga kini, pembahasan kontrak baru di antara kedua belah pihak masih belum menemui titik temu. Masa depan Paul Pogba di MU belakangan ini mulai dipertanyakan. Terlebih, usai sang pemain mulai tersingkir dari tim utama, dan pernyataannya yang mengakui bahwa dia saat ini tengah menghadapi periode sulit di tim berjuluk The Red Devil itu. Terlebih, kontrak Pogba saat ini akan berakhir pada Juni 2021, dan belum menunjukkan tanda-tanda akan diperpanjang oleh manajemen klub. Namun belakangan Fabrizio Romano mengklaim pihak MU hingga saat ini masih berusaha untuk perpanjang masa bakti Pogba di Old Trafford. Namun hingga kini kedua belah pihak masih belum mencapai kata sepakat terkait durasi dan nilai kontrak. United ingin perpanjang kontraknya, tetapi sampai saat ini belum menunjukkan kemajuan. Kita akan lihat apa yang akan terjadi nanti. MU sendiri sebenarnya memiliki opsi untuk perpanjang kontrak Pogba secara otomatis selama satu musim selanjutnya. Berita selanjutnya itu, abaikan gosip transfer Marquinhos setia pada PSG. Marquinhos berpeluang menghabiskan karirnya di Perancis, meskipun sering mendapatkan tawaran. Abaikan segala rumor transfer. Marquinhos percaya bisa menghabiskan karirnya sebagai pesepak bola profesional bersama Paris Saint-Germain. Pemain berusia 26 tahun itu masuki musim ke-8 di Parc des Princes dengan catatan 287 penampilan sejak bergabung dari Roma pada tahun 2014. Bersama PSG, Marquinhos identik sebagai seorang bek tengah dan gelandang jangkar. Dia telah mengoleksi 6 trofi Ligue 1 ditambah sederet trofi domestik lainnya. Marquinhos sering digosipkan bakal meninggalkan ibu kota Prancis itu. Namun faktanya, dia masih terikat pada PSG hingga musim panas 2024, bahkan berniat lebih dari itu. Saya pikir begitu, ujarnya saat ditanya apakah akan bertahan lebih lama lagi. Benar, perubahan terjadi dengan cepat di sepak bola, karena bergantung pada banyak situasi dan bagaimana hal-hal berevolusi. Tetapi untuk sekarang saya hanya berpikir untuk bertahan di PSG selama mungkin. Saya punya tanggung jawab di sini. Saya berhasil mewujudkan sejumlah target pribadi dan kolektif di sini. Tetapi memang masih banyak target yang masih harus diwujudkan. Berita selanjutnya itu, Giovanni Simeone siap tampil di Liga Premier Inggris. Simeone sempat diburu oleh Leeds di bursa transfer musim panas lalu. Setelah dihubungkan dengan Leeds United, bomber Cagliari Giovanni Simeone mengaku siap tampil di Liga Inggris. Pemain berusia 25 tahun itu merupakan anak dari manajer Atletico Madrid yaitu Diego Simeone. Dan pada bursa transfer musim panas lalu, dia diburu oleh Leeds bersama gelandang Nathan Nandes. Akan tapi Simeone baru merampungkan transfer permanen, sehingga Cagliari tidak bisa melepasnya. Dan sang penyerang pada musim ini memperlihatkan permainan menjanjikan dan mengoleksi 5 gol dari 7 penampilan. Saya senang berada di Cagliari, tetapi pada satu titik dalam karir, pasti menginginkan perubahan yang bisa membuat saya lebih berkembang. Mungkin di Spanyol atau di Inggris. Berkiprah di negara berbeda akan membuat saya menjadi pemain yang lebih baik, karena segala perbedaan akan membuat kemampuan meningkat. Perasaan terhadap Atletico berbeda, karena ada ayah saya di sana. Jelas, saya adalah penggemar klub yang pernah dibelanya, tetapi Atletico memang berbeda. Setiap ayah saya bermain Atletico, saya selalu mengenakan jersey tim dan berlaku layaknya fans. Sejak kecil saya merasa Atletico adalah rumah, meskipun saya tidak pernah bermain dan tinggal di Spanyol. Perasaan memiliki rumah kedua itu menyenangkan. Berita selanjutnya itu, bukankah Inter Milan, Olivier Giroud lebih mendekat ke klub ini? Striker Chelsea itu Olivier Giroud dikabarkan lebih milih untuk merapat ke klub London lainnya yaitu West Ham United, ketimbang melanjutkan karir di Italia. Kedatangan sejumlah pemain baru di lini depan Chelsea pada musim panas kemarin memang membuat Giroud praktis kehilangan tempat di skuad utama pilihan Frank Lampard. Giroud pun tak menyukai situasi ini. Bomber Rosa Prancis itu kabarnya sudah mengancam akan pergi dari Stamford Bridge pada Januari mendatang. 4 tim Italia yakini Inter Milan, AS Roma, Lazio, dan Juventus yakini siap menampung Giroud. Namun, mereka harus bersaing dengan West Ham yang juga menginginkan Giroud. Dilansir The Sun,
Giroud pun kabarnya lebih milih untuk menyeberang ke West Ham daripada menerima pinangan tim Italia. Penyebabnya adalah Giroud sudah merasa terlanjur nyaman bermukim di London. Terlepas dari jarangnya ia bermain di Chelsea, Giroud tetap mendapatkan panggilan skuad timnas Prancis asuhan Didier Deschamps. Berita selanjutnya itu, ini syarat yang harus dipenuhi MU untuk rekrut Ismail Bennacer. Sebuah angin segar datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka yaitu Ismail Bennacer bisa ditebus dari AC Milan. Sudah menjadi rahasia umum lagi bahwa MU tengah berburu gelandang bertahan baru. Pasalnya saat ini, mereka hanya memiliki Nemanja Matic sebagai gelandang bertahan murni di tim mereka. Matic sendiri sudah tua dan performanya mulai menurun. Jadi Solskjaer mulai mencoba untuk mencari penerusnya. Sosok Ismail Bennacer disebut jadi incaran Solskjaer. Dan Calcio Mercato mengklaim Setan Merah punya kans untuk mendapatkan sang gelandang. Menurut laporan itu, pihak AC Milan sebenarnya tidak mau menjual Bennacer. Sang gelandang sejak musim lalu tampil apik di skuad Milan. Ia menjadi andalan Stefano Pioli. Jadi Pioli sendiri ogah melepaskan Bennacer dari San Siro apapun yang terjadi. Namun adalah pintu bagi MU untuk bajak Bennacer. Sang gelandang ternyata memiliki klausul rilis, besarnya masih terjangkau, yaitu sekitar 50 juta euro. Jadi jika MU sudah mendatangkan Bennacer, maka mereka tinggal menembus klausul itu. Berita selanjutnya itu, Inter Milan ajak Arsenal tukar Christian Eriksen dengan Granit Xhaka. Raksasa Serie A Inter Milan dikabarkan mencoba mengajak klub Liga Inggris yaitu Arsenal untuk menukar Christian Eriksen dengan Granit Xhaka. Inter menarik Eriksen dari Tottenham pada Januari lalu. Performa impresif yang ditunjukkan di Liga Inggris membuat Bene Mata berharap banyak padanya. Sayang, Eriksen gagal beradaptasi dan mulus di skuad asuhan Antonio Conte itu. Nerazzurri pun diklaim ingin segera melepas gelandang asal Denmark itu. Dilansir di Corriere dello Sport, Inter kabarnya berencana untuk masukkan Eriksen dalam perjanjian pertukaran pemain dengan klub lain pada Januari nanti. Arsenal pun menjadi salah satu calon klub yang bisa diajak Inter untuk melakukan pertukaran pemain. Eriksen ke Arsenal dan Xhaka merapat ke Inter. Xhaka memang tengah mengalami situasi tidak menyenangkan di Arsenal. Kedatangan Thomas Partey serta kembalinya Mohamed Elneny membuat jatah bermain gelandang status visi itu menurun drastis. Selain Arsenal, Inter diklaim juga berencana menawarkan proposal pertukaran pemain dengan klub raksasa Inggris lainnya, yakni Manchester United. Inter yakini siap melepas Eriksen ke MU. Sebagai gantinya, Nerazzurri minta Fred atau Nemanja Matic. Meski demikian, keinginan terbesar Inter adalah memberikan Eriksen ke Chelsea. Dan sebagai gantinya, mereka mendapatkan N'Golo Kante yang memang menjadi target utama Inter. Berita selanjutnya itu, Willian tak pernah berniat untuk gabung Barcelona. Willian tak pernah berniat bergabung ke Barcelona karena Blaugrana tak mengajukan penawaran untuknya. Ia lebih memilih Arsenal yang sangat menginginkannya. Willian berada di persimpangan karir setelah kontraknya bersama Chelsea habis akhir musim lalu. Ia harus meninggalkan The Blues yang dibelanya selama 7 musim sejak tahun 2013 silam. Pemain Brazil itu sempat santer diisukan sudah sangat dekat untuk bergabung dengan Barcelona. Namun kemudian, ia justru memilih menyeberang ke tim London lainnya yaitu Arsenal. Willian kini berusaha menjelaskan alasannya berseragam Arsenal dan mengapa rumor transfernya ke Barcelona tak menjadi kenyataan. Ia membeberkan bahwa Barcelona tak pernah serius untuk memboyongnya. El Barca tak pernah mengajukan penawaran untuk pemain 32 tahun ini. Sementara sebaliknya, Arsenal begitu menginginkan Willian. Hal inilah kemudian membuatnya memutuskan untuk merapat ke Emirates Stadium. Selalu ada rumor, tapi saya tidak pernah tahu tentang penawaran resmi lainnya. Memang, ada banyak pembicaraan tentang Barcelona selama beberapa musim terakhir. Namun, saya tidak akan pergi ke sana hanya karena mereka adalah Barca. Saya tidak akan pergi ke klub manapun tanpa mendengar tentang target mereka, serta apa yang mereka inginkan dari saya. Tidak akan menyenangkan berada di sana atau dimanapun jika Anda tidak akan menjadi bagian besar dari proyek dan tidak banyak bermain. Arsenal adalah satu-satunya klub yang menunjukkan kepada saya proyek yang sesuai dengan ambisi saya. Mereka juga adalah salah satu klub terbesar di dunia. Meski begitu, karir Willian di Arsenal belum berjalan begitu mulus. Sempat tampil apik di awal musim ini, performa Willian mulai menurun sejalan dengan torehan meriam London. Ia baru mengemas 2 assist dalam 10 laga di semua kompetisi bersama Arsenal. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.